Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najim Sahla dari kelas 3 PUP NIM 2017 406072. Di sini saya akan mereview film Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru adalah hasil karya Gina Esnur yang diproduksi studio produksi Star Vision dan bekerja sama dengan Wahana Kreator. Dua Garis Biru menceritakan pentingnya pendidikan seks, terutama bahaya akan seks bebas. Dalam film yang dirilis pada 2019 lalu ini, juga menjelaskan realitas pernikahan dini yang masih dianggap tabu sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Dua Garis Biru mengangkat tema kehamilan remaja di luar nikah. Dua pemain utamanya adalah aktor muda yang mulai menapaki dunia perfilman Indonesia. Sebut saja Adisti Zara, JKT48 dan Angga Aldi Yunanda. Adapun pemain pendukung lain yang telah malang melintang seperti Lulu Tobing, Cut Mini, Dwi Sasono, Rahel Amanda, Cindy Hapsari, Asri Welas, Bintang Emon, dan lainnya. Film ini bercerita sepasang kekasih Dara yang diperankan Adisti Zara dan Bima yang diperankan Angga Yunanda yang merajut asmara di bangku SMA. Mereka tampak sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengisi. Meski jauh dari kesempurnaan, hubungan mereka yang harmonis dan romantis bahkan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Pada hubungan yang belum terikat secara hukum legal ini, Dara dan Bima sampai terlewat batas, di mana mereka bersenggama hingga Dara mengalami kehamilan. Tak lama kejadian tersebut diketahui pihak sekolah dan memanggil orang tua kedua pihak. Orang tua Dara diberitahu bahwa Dara dikeluarkan dari sekolah. Dara kemudian diusir dari rumah dan dipaksa tinggal di rumah Bima. Suatu saat Dara mengetahui rencana orang tuanya untuk menyerahkan bayinya kepada Bibi Van, pamannya. Di samping itu, orang tua Bima menyarankan mereka untuk menikah. Setelah pernikahan keduanya, Bima bekerja sebagai pelayan di restoran ayah Dara. Di awal pernikahan mereka pula, Dara dan Bima sering berdebat soal ambisi Dara ke Korea dan juga mempersoalkan hidup anaknya kelak. Akhirnya Dara diizinkan pergi ke Korea setelah melahirkan dan anaknya diberi nama Adam. Nah, dari film tersebut kita dapat mengambil pelajaran moral, yaitu 1. Menikah dan hamil di usia muda bukanlah hal yang sepele. Meski reproduksi sudah matang, bagian tubuh yang lain belum tentu siap. 2. Pendidikan seks sejak dini amat penting diajarkan oleh orang tua dan sekolah. Tidak perlu vulgar, namun bisa diajarkan secara perlahan. 3. Pintar secara akademis saja tidak cukup untuk bekal hidup, namun bodoh pun jangan. Alangkah penting lagi mengajari anak agar kritis. 4. Menjadi orang tua muda bukan perkara mudah. Bagaimana mungkin menjaga seluruh keluarga ketika kamu bahkan belum tahu tubuhmu sendiri? 5. Meski sibuk, orang tua sudah sepatutnya ciptakan momen berkualitas dengan anak sebagai bentuk perhatian dan pemantauan. Yang keenam, sekali lagi, nikah dan menjadi orang tua muda tak mudah di usia remaja. Mungkin tak terpikirkan mempersatukan dua keluarga yang beda isi kepala. Yang ketujuh, bagaimana mungkin mau menyatukan keluargamu dan keluarganya jadi besan jika kalian sendiri belum bisa bijak atasi konflik dan perbedaan. 8. Dalam bergaul dan berpacaran, alangkah baik punya batasan tertentu, bukan tak percaya tapi menjaga agar tak terjerumus hal yang lebih dalam. 9. Nikah muda dan jadi orang tua tak akan berarti jika masing-masing masih memiliki ego atau tak berani mengorbankan atau menunda salah satu impian. Dan yang tak kalah penting dari film ini, kita bisa menghancurkan masa depan kita sendiri. Masih duduk di bangku SMA tapi sudah mengalami kehamilan, padahal jam pendidikan masih panjang. Sekian review film dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.